Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu qitalu sultan. Tidak halal untuk memerangi pemimpin. Walal khuruj alaihi li ahadin minan nas. Tidak boleh memberontak terhadap pemimpin. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukannya fa huwa mubtadi' ala ghairi sunnah, maka dia seorang ahlul bid'ah, tidak di atas sunnah. Jadi Imam Ahmad mengisyaratkan bahwasanya pemimpin ada dua model, dengan syar'i maupun tidak syar'i, dan ini sepakat oleh para ulama. Kepemimpinan bisa dua model. Yang pertama dengan cara syar'i, seperti yang dilakukan para sahabat memilih Abu Bakar, atau Abu Bakar kemudian istikhlaf menyuruh Umar menjadi pemimpin setelahnya, atau Umar mengambil beberapa orang kemudian salah satunya disuruh pilih, akhirnya Utsman yang naik menjadi apa? Khalifah. Ada cara yang tidak syar'i seperti kudeta. Ada pemimpin kemudian satunya memberontak akhirnya menang. Kalau dia ternyata setelah memberontak jadi pemimpin, maslahatnya kita harus taat kepada dia. Karena kalau kita berontak lagi akan terjadi pertumpahan darah lagi. Taruhlah misalnya ada seorang pemimpin, raja atau pemerintah atau presiden, ya, kemudian ada yang memberontak. Ini pemberontak ini salah. Cara yang salah. Tapi qadarullah kalau ternyata dia berhasil menguasai, maka yang lain jangan mengulangi lagi. Karena sudah untuk dia menguasai hal ini, dia sudah melalui banyak pertumpahan darah. Kalau diteruskan lagi tidak akan selesai, akan terjadi pertumpahan darah lagi. Karena syariat memandang kepada maslahat. Ya. Dan di antara cara mengangkat pemimpin yang tidak syar'i, contohnya seperti dengan cara demokrasi. Itu tidak syar'i secara Islam. Tetapi tatkala dia sudah menjadi pemimpin, maka maslahatnya kita taat kepada dia. Selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau dia menyuruh kepada keburukan tidak boleh taat. Tapi kalau dia menyuruh kepada undang-undang yang baik, yang demi kemaslahatan kaum muslimin, maka wajib untuk taat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri minkum. Ulil amri secara bahasa artinya apa? Yang mengatur urusan kaum muslimin. Yang atur urusan kita, kita tahu ada presiden ngatur urusan kita. Dengan perintah dia kita diatur. Ya. Bukan pemimpin jamaah-jamaah. Ya. Islam jamaah ada ulil amrinya sendiri. Ngatur urusan apa? Urusan kaum muslimin tidak diatur. Yang haji bukan dia yang atur. Ya. Masalah salat bukan dia yang atur. Ya. Masalah penjagaan negara dari serangan luar juga bukan dia yang atur, maka dia bukan ulil amri. Ulil amri itu orang tahu, dia penguasa. Di tangan dialah perintah. Dia yang mengatur urusan kaum muslimin, maka itulah ulil amri. Maslahatnya, ya kita taat kepada dia selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau dia menyuruh kepada keburukan, tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Haram taat kepada dia kalau dia menyuruh kepada keburukan. Kita berusaha menasihatinya dengan cara yang baik. Ya. Jadi, inilah pernyataan para ulama, dan tentunya pernyataan ini dibangun di atas banyak dalil. Oleh karenanya Imam Ahmad sendiri mengalami hal ini. Di zaman beliau, tatkala muncul Khalifah Al-Ma'mun yang menyuruh kepada kekufuran. Apa kekufuran yang disuruh oleh Khalifah Al-Ma'mun? Yaitu harus menyatakan Al-Quran itu makhluk. Harus menyatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Ini kekufuran yang nyata. Tetapi nyata bagi Imam Ahmad. Adapun bagi Al-Ma'mun ini syubhat, dia tidak ngerti. Makanya Imam Ahmad mengatakan, "Man qala anal Qur'ana makhluk fa huwa kafir." Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan sang raja tatkala itu. Kenapa dia tahu raja ini bahlul, tidak ngerti, ditipu oleh ahlul bidah? Dia tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Dia tidak ngerti. Banyak orang kasih syubhat sama dia. Padahal Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Dan ini ijma' ulama. Tapi dia tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Bahkan waktu orang datang menyuruh dia untuk memberontak, dia tidak memberontak. Karena darah kaum muslimin itu apa? Mahal, ya ikhwan. Maka mau saya hati-hati, jangan sampai kita terlalu semangat, berlebihan, melanggar hadis-hadis Nabi SAW. Kita ingin kebaikan, ternyata yang datang lebih buruk. Ya. Ustaz, apakah kezaliman yang terjadi kita biarkan? Tidak, kita berusaha memperbaiki. Ya. Dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Silakan, mungkin ini ada ijtihad di kalangan kita bagaimana menasihati pemerintah, tetapi jangan sampai berlebihan yang mengakibatkan kezaliman dan mengakibatkan yang lebih parah daripada hal ini.